Bacaan Injil Lukas 11, 42-46, Rabu, 12 Oktober 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 11, ayat 42 sampai ke 46. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, kebaikan terhadap setiap orang yang kami kenal dan temui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena kemunafikan mereka. Mengapa Yesus memilih pemimpin agama dan para ahli Taurat sebagai sasaran kecamannya yang keras? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kata celakalah juga bisa diterjemahkan sebagai sayang. Ini merupakan ungkapan rasa iba atau kasihan yang menyedihkan, tetapi juga rasa kesal atau kemarahan. Mengapa Yesus merasa sedih dan mengeluarkan teguran keras seperti itu? Yesus marah kepada para pemimpin agama karena mereka gagal mendengarkan firman Allah dan mereka menyesatkan orang-orang yang seharusnya mereka bimbing di jalan Tuhan. Yesus menggunakan contoh persepuluhan untuk menunjukkan seberapa jauh mereka telah melenceng dari yang seharusnya. Allah telah memerintahkan sepersepuluhan dari buah pertama dari kerja seseorang sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan atas pemeliharaannya bagi umatnya. Akan tetapi, para ahli Taurat berusaha keras untuk memberi perpuluhan pada hal-hal yang tidak penting dengan perhitungan yang mendetail. Mereka sangat memperhatikan hal-hal kecil yang tidak penting, tetapi mereka lalai memperhatikan orang yang membutuhkan dan yang lemah. Yesus memperingatkan mereka karena hati mereka tidak benar. Mereka dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain. Mereka memberi beban yang tidak perlu pada orang lain, sambil mengabaikan untuk menunjukkan amal kasih, terutama kepada yang lemah dan yang miskin. Mengapa Yesus juga membandingkan mereka dengan kuburan tanpa tanda? Menurut kitab Bilangan 19 ayat 16, kontak dengan kuburan membuat seseorang secara ritual najis selama 7 hari. Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan kontak dengan mereka dan yang mendengarkan instruksi buatan mereka juga tercemar oleh doktrin palsu mereka. Mereka menginfeksi orang lain dengan ide-ide salah tentang Allah dan maksud Allah. Karena orang-orang Farisi tidak bertanda, orang lain tidak mengenali kerusakan di dalam dan tidak menyadari bahaya kontaminasi spiritual. Orang-orang Farisi pasti menganggap tuduhan Yesus sebagai penghinaan. Mereka bukan saja tidak bersih secara rohani karena mereka menolak firman Allah, tetapi mereka juga mencemari orang lain dengan ragi mereka yang berbahaya. Esensi dari perintah-perintah Allah adalah cinta. Cinta akan kebaikan tertinggi, yaitu mengasihi Allah sendiri dan mengasihi sesama kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah adalah kasih dan semua yang dilakukannya mengalir dari kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah tidak bersyarat dan sepenuhnya diarahkan untuk kebaikan orang lain.
Kasih sejati merangkul dan mengangkat beban orang lain. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Roma 5 ayat 5. Sehingga mereka juga dapat mengalami kasih karunia dan kasih Yesus Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.